Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini diambil dari Mazmur 37 ayat 5. Demikian dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Indah sekali firman ini, simpel tapi merangkum segala hal tindakan kita. Tema yang kita ambil adalah menyerahkan seluruh hidup pada Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam buku yang berjudul Beyond Ourselves atau Melampaui Diri Kita Sendiri, Catherine Marshall menulis tentang bagaimana ia belajar menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah melalui doa penyerahan diri. Ia berbagi pengalamannya saat menghadapi keadaan yang ditakutinya. Ia sering menjadi panik dan menunjukkan roh peminta di dalam doanya. Ia akan berdoa, "Ya Allah, saya harus memiliki ini dan itu." Tetapi saat itu Allah tampak jauh. Namun ketika ia menyerahkan keadaannya yang menakutkan kepada Tuhan dan percaya sepenuhnya Tuhan akan mengatasi segala sesuatu sesuai kehendaknya, ketakutan itu pun hilang dan kedamaian datang kembali kepada dirinya. Dan saat itu Allah mulai membenahi segala sesuatu dalam hidupnya. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, tidak selalu apa yang kita pikirkan harus terjadi atau tercapai, atau apa yang kita rencanakan adalah pilihan yang terbaik. Itu tidak selalu. Tuhan seringkali justru menetapkan rencana yang berbeda dan tidak terbayangkan dari keinginan kita, yang bertujuan membawa kebaikan, keindahan, dan hasil akhir yang justru yang terbaik. Demikian kisah hidup pemazmur Daud. Banyak penafsir meyakini bahwa Mazmur 37 itu ditulis oleh Daud pada masa tuanya. Berdasarkan pengalaman panjangnya berjalan bersama Tuhan dan melihat bagaimana Tuhan bertindak, melindungi, menjaga hidup orang-orang benar. Daud menyimpulkan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Demikian dalam Mazmur 37 ayat 5. Kata-kata ini disebutkan Daud saat ia merenungkan kehidupan orang benar di tengah ketidakadilan dan kemakmuran orang fasik. Mengapa orang benar harus menderita lebih daripada orang yang tidak benar atau orang fasik? Bahkan orang jahat tampaknya banyak atau kebanyakan, bahkan bisa selalu menang. Tantangan kehidupan kita sebagai orang percaya terkadang bukan hanya menjalani ketaatan, melainkan ketika kita menyaksikan kehidupan orang fasik justru mendapat kemudahan dan kesuksesan. Daud menulis ini sebagai nasihat agar umat Tuhan tidak iri atau marah kepada orang ketika dilihat orang fasik, orang jahat itu hidup lebih berhasil, lebih makmur, lebih berkuasa, sementara orang benar mengalami banyak kesulitan dan penderitaan. Daud mengajak kita untuk berserah serta mempercayakan rencana dan masa depan kita sepenuhnya kepada tangan Tuhan, dengan keyakinan bahwa Tuhan akan memberi keadilan dan jawaban atas setiap pertanyaan kita tepat
pada waktunya. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semua tanpa kecuali mendambakan kehidupan yang penuh berkat. Setiap hari dalam doa-doa kita selalu kita mengucapkan, Tuhan berkati keluargaku, berkati pekerjaanku, berkati usahaku, berkati rumahku, berkati kesehatan kami, berkati sahabat-sahabatku, gereja kami, negara kami, dan lain sebagainya. Doa ini tidak salah. Tetapi apakah kita memahami arti sesungguhnya dari anugerah dan berkat Tuhan? Pemahaman umum tentang arti dari diberkati adalah Tuhan memberi kita hal-hal yang baik. Apakah pengertian ini sudah tepat? Jika kita berpikir bahwa berkat Tuhan adalah hal yang baik tentang materi dan kesuksesan di mata dunia, maka kita akan mengejarnya, bahkan menghabiskan waktu doa kita untuk meminta dan meminta kepada Tuhan. Dan ketika kita tidak mendapatkan jawaban, kita akan bertanya-tanya, apakah saya tidak diberkati oleh Tuhan? Mengapa orang fasik lebih diberkati Tuhan dari hidup saya? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang muncul ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Sahabat rohani yang baik hati, apa pesan renungan ini bagi kita? Berkat Tuhan sesungguhnya jauh lebih luas, jauh lebih penuh dan lebih mulia dari apa yang kita pahami. Sadar atau tidak sadar, sering kita justru lebih mencari berkat-berkatnya daripada mencari sumber berkat itu sendiri, yaitu Tuhan. Dalam doa-doa kita, tanpa kita sadari, kita ternyata lebih berhenti mencari wajah Tuhan dan sering mencari tangannya untuk memberikan jawaban. Padahal berkat yang terbesar adalah ketika kita mengalami dalam hidup ini Kristus sebagai kekasih kita, sebagai kedamaian kita, sebagai kekuatan dan kesabaran kita, bahkan sebagai sukacita kita. Hubungan kita dengan Tuhan seringkali bertumbuh justru ketika kita sedang berjalan di lembah kekelaman bersama-sama dengan Dia. Kita semakin mengenal Tuhan, semakin mengerti jalan-jalannya, bahkan kita semakin bergantung kepadanya saat kita menghadapi banyak pergumulan. Charles Spurgeon berkata, Tuhan terlalu baik untuk bersikap tidak baik, terlalu bijaksana untuk melakukan kesalahan, dan ketika Anda tidak dapat melihat tangannya, Anda dapat mempercayai hatinya. Maka serahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan, Dia akan bertindak. Tindakan Tuhan selalu yang terbaik. Kita memiliki pribadi yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Dan berkat yang terbesar di alam semesta adalah Tuhan. Dan memiliki Yesus cukup bagi kita. Tuhan memberkati, amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang baik hati, terima kasih atas sapaan firman-Mu bagi kami pada pagi ini. Satu kesaksian yang luar biasa dari perjalanan hidup seorang Daud. Di masa tuanya dia bersaksi bahwa menyerahkan segenap persoalan dan hidup kepada Tuhan adalah jalan satu-satunya untuk meraih damai dan sukacita sampai pada Maranatha. Terima kasih Tuhan, kami sering di dalam hidup ini kurang memaknai arti penyerahan diri sesungguhnya. Ketika kami tidak mendapatkan apa yang kami inginkan dan Tuhan tidak menjawab seperti apa yang kami doakan, kami sering merasa bahwa Tuhan bukanlah Allah yang baik. Padahal sesungguhnya Tuhan adalah Allah yang sempurna dalam setiap kehidupan dan perjalanan kami. Karena itu ajarlah kami untuk berserah sepenuhnya dengan segala apa yang kami miliki. Kami harus serahkan kepada Tuhan agar Tuhan yang mengatur. Terlalu sering kami mengatur-atur apa yang kami punya, berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan. Kami tidak kembali menyerahkan untuk Tuhan bisa mengatur itu. Sehingga kami sering menjadi sombong dan tinggi hati dan kecewa serta tidak bahagia.
Terima kasih Tuhan, karena Tuhan adalah penyimpul yang sejati dari apa yang kami miliki dan hadapi. Kami harus berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Segala persoalan ada pada jawaban Tuhan. Oleh karena itu tuntun kami untuk berserah di dalam Tuhan. Berkati kami hari ini bersama anak kami dan cucu kami dalam beraktivitas. Dan segala hal yang kami hadapi, kiranya itulah diri kami untuk selalu berserah. Setiap perbuatan kami Tuhan yang menyempurnakan dan mengatur. Terima kasih Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan segala hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.